Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Nawangsari. Saya duduk di bangku kelas 12 IPA 4. Baik, saya akan mempresentasikan tugas karya ilmiah saya yang berjudul Memahami Penyebab Berbagai Bencana Alam. Pengertian dan jenis bencana alam. Bencana alam adalah fenomena yang tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga terhadap lingkungan dan perekonomian suatu negara. 1. Ada bencana geologis seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. 2. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 3. Bencana akibat perubahan iklim seperti gelombang panas dan kebakaran hutan. Penyebab bencana alam terjadi. Jenis-jenis bencana. 1. Gempa bumi. Getaran tanah yang bisa merusak bangunan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. 2. Tsunami. Gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi bawah laut, letusan gunung api, atau longsor bawah laut. 3. Gunung meletus. Gunung berapi yang mengeluarkan materi-materi dalam bumi seperti debu, asap, batu, dan lava terjadi akibat tekanan magma dari bumi meningkat hingga melampaui kekuatan bantuan sekitar. 4. Banjir. Air yang mengenai area permukaan akibat curah hujan yang tinggi melebihi kapasitas daya tampung tanah dan saluran air. 5. Kekeringan. Persediaan air yang berkurang dalam jangka waktu panjang yang terjadi akibat defisit curah hujan yang berkepanjangan. 6. Angin topan. Angin kencang yang bisa merusak bangunan yang disebabkan perbedaan tekanan udara yang signifikan di lautan hangat. 7. Tanah longsor. Pergerakan massa tanah dan bantuan yang terjadi akibat ketidakstabilan lereng yang dipicu oleh curah hujan tinggi. 8. Gelombang panas. Suhu udara yang jauh di atas rata-rata dan berlangsung selama beberapa hari hingga minggu yang disebabkan oleh pola atmosfer. 9. Kebakaran hutan. Api yang menyebar dan membakar area hutan akan berubah iklim. Faktor yang memengaruhi risiko bencana yaitu ada faktor alam. Faktor alam mencangkup berbagai fenomena geologis dan meteorologis yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, tetapi dapat diprediksi dan diantisipasi, yaitu aktivasi tektonik, perubahan iklim, dan kondisi atmosfer. Dan ada faktor manusia. Aktivasi manusia yang seringkali memperburuk dampak bencana alam, yaitu deforestasi dan degradasi lahan, organisasi tidak terkendali, dan emisi gas rumah kaca. Mitigasi dan pencegahan. Mitigasi struktural berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan rekayasa teknik untuk mengurangi risiko bencana. Langkah utama: pembangunan infrastruktur tahan gempa dan tsunami, peningkatan sistem drainase untuk mencegah banjir, reboisasi dan konservasi hutan. Mitigasi non-struktural melibatkan kebijakan, pendidikan, serta sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana. Langkah penting: edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana, penguatan sistem peringatan dini, pengurangan emisi gas rumah kaca. Jadi, kesimpulannya yaitu bencana alam merupakan fenomena yang kompleks dengan berbagai penyebab, baik dari faktor alami maupun aktivitas manusia. Faktor geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi merupakan bagian dari proses alami yang sudah dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui upaya mitigasi yang tepat.
Sementara itu, faktor hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan angin topan seringkali diperburuk oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, perubahan tata guna lahan, dan pemanasan gerak bayang mempercepat perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integrasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam di masa mendatang. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.